Oke guys, jumpa lagi sama gua Abjad atau Iman di Larken Sen. Hmm, gue baru aja beli ini. Gue penasaran banget sama wangi ini. Karena sebelumnya Kaf itu menurut gue yang reverse wood itu oke banget sih. Yang menurut gue mirip kayak Tiziana Terenzi itu loh. Oke, tadi gue beli ini di Bintaro Exchange harganya sekitar 200.000 ya. Masih diplastikin. Udah Bepom ya seharusnya ya. Ini tuh natural discovery from everyday life dari Kaf. Ide parfum. Eh, ada parfum kan? Biasanya tuh kalau Kaf tuh eau toilet bukan ya? Terus yang ini yang si saffron oud nih ada tulisannya di sini. 100 mili. Biasanya tuh mereka cuma 30 mili gitu sih. Gue cariin yang 30 mili kayaknya nggak ada deh. Langsung kita bedah aja ya kan ya. Iya. Oke. Nice. Nice. ASMR. Wah, by the way, gue pakai mic baru nih. Jangan coba pakai mic. Ini nggak sih? Suaranya lebih bagus nggak ya daripada video sebelumnya? Komen di bawah ya. Oke. Oh, ini pakai karton biasa. Terus batch-nya. Oke. Produced by PT Paragon Teknologi and Innovation, Industri Raya. Oke, Tangerang. Jatake Industrial Area. Oke, gue tahu. Oke, oke, oke. Cafeveryday.com. Dan ini sudah Bepom. Ya, ada Bepomnya. Silahkan dicek sendiri kalau kalian beli. Kalau nggak beli, ya ngapain ngecek. Oke, next kita buka. Wow, look at that. Look at that. Look at that. Ini bener-bener lumayan proper sih. Ya kan, ini ada gini aja tuh. Apa kayak ada karton pelindungnya gitu. Coba kita keluarin dulu ya parfumnya. Parfumnya sendiri cukup besar ya. Eau de parfum saffron oud. Nah, dia tuh kacanya kerasa tebel banget sih. Terus isinya juga penuh. Dan ini katanya sih 100 mili ya. Oke. Wah, gue kira akan copot di sini. Ternyata tuh ini enak banget sih. Suaranya tuh satisfying sih ya. Soalnya ada kayak geriginya gitu di tengah-tengah. Wah, ini bagus sih botolnya, kualitasnya ya, bagus banget. Sebelum kita semprot-semprot, kita cek dulu nih desain dari apa nih bungkusnya ya. Biasa banget tapi dia pakai ini sih supaya dia ngelindungin di bagian dalamnya nggak langsung kena gitu ya dan cukup bagus, cukup efisien menurut gua. Tuh, kelihatan nggak tuh? Oke, next kita cium dulu wanginya. Masih belum kecium kan. Saffronnya sudah mulai kelihatan sih, tapi ini gue pakai paper strip dulu ya. Paper test biasa. Gue tes dulu. Ini uh, automizernya bagus juga sih. Oke. Hmm, iya, iya. Saffron oud. Ya, ini saffron oud, bener-bener saffron oud. Jadi, gue kira akan ada yang beda, tapi ini sama aja sebenarnya dengan saffron oud yang lain. Dan gue pernah beli mungkin harganya 50.000 di Alfamart atau Indomart, gue lupa. Itu dari apa gue lupa. Pokoknya sekitar 45.000 lah. Uangnya kayak gini, cuman ini sih lebih halus. Blendingnya lebih oke, lebih manis ya. Tapi
kalau dari tanpa intervensi atau referensi yang tadi, secara objektif dulu ya kita coba ya. Pas waktu pertama kali disemprot itu manis sih kan, manis banget. Coba kita coba di tangan ya. Oh, enak banget ini sprayernya. Tapi kalau di kulit gua ternyata dia nggak langsung projectile gitu, tapi dia kayak mendem dulu sih. eh Kayak langsung ketemu sama cedarwood. Cedarwoodnya langsung ke atas ya. Hmm, ini lebih enakan di paper sih, menurut gue ya. Kalau di paper tuh langsung yang namanya em, ada rose-nya itu kerasa. Di tangan juga akhirnya kerasa sih setelah beberapa detik. Referensinya lebih enak dari paper ya. Coba kita di tisu ya. Kita tisu. Ya tisunya seharusnya tisu yang non parfum ya. Coba kita. Oke, di tisu ini lebih rata nih. Gua rasa eh, molekul-molekulnya tuh langsung tergabung gitu. Beda kalau di kulit gua dia rada mendem top notes-nya. Kalau di kertas dia lumayan jelas gitu notes-nya. Tapi kalau di tisu itu kayak langsung ngeblend gitu loh. Dan gue lebih suka yang di tisu sih. Tapi overall kan kita harusnya makainya tuh make ini tuh di kulit kita atau di baju ya. Di baju mendem juga sih menurut gue. Top notes-nya mungkin dia emang nggak terlalu ini di top notes ya. Soalnya coba, oh ternyata di sebelah kiri itu ada tulisan nih. Mind, Heart, and Soul. Jadi kayak top notes-nya itu ada Mandarin. Mandarin oke Mandarin. Gue bisa nyium sedikit kulit Mandarin di situ, lebih ke arah manis. Bukan yang kayak bergamot gitu. Terus ada saffron, ini saffron yang menurut gue cukup kental, cukup cukup kerasa saffronnya. Terus ada clove. Nah ini clove gue rasa digunainnya untuk kayak projectile-nya sih ya. Dari Mandarin lebih manis dan freshnya, tapi clove-nya lebih kayak untuk projectile si saffronnya itu loh. Bikin dia lebih kelihatan gitu, lebih ke rasa itu. Nah, tapi kalau di Hertz-nya itu ada rose, leather, dan wood. Leather ya. Gua nggak. Sebenarnya rose, leather, dan wood itu kombinasi yang common ya untuk membuat wood itu lebih kerasa gitu. Rose-nya itu kadang orang juga susah kalau misalnya cuma wood aja, wood, tapi nggak ada rose tuh kayaknya orang terlalu susah terima gitu. Pada umumnya, tapi kalau misalnya para fraghead yang suka-suka parfum, yang kolektor parfum ya gue rasa prefer lebih ke wood-nya sih itu. Kalau rose itu membuat si racikannya tuh lebih umum, lebih mudah diterima halayak gitu ya. Dan rose-nya ini gua rasa cukup kenceng sih. Dan wood-nya tuh jadi kayak sedikit di bawahnya rose. Iya, iya, iya. Di bawahnya rose. Jadi kalau lu di strip ini sih gua rasa rose-nya kerasa banget sih. Kalau di tangan sih rose-nya nggak terlalu ya, tapi tetap ada karakteristik rose yang kayak kalau lu cium dengan dalam, gue tuh selalu ada kayak meninggalkan apa ya di sini tuh di tenggorokan tuh kayak ada yang menyelimuti itu, which is okay.
Dan itu kalau di tangan ya, kalau di kulit. Tapi kalau di sini itu rose-nya kenceng. Gimana kalau yang di parfum? Kalau yang di parfum kayaknya top notes-nya masih masih kenceng ya, jadi akan lebih lama di tisu itu. Kalau di strip ini ya, gue rasa itu oud-nya lama ini apa nimbulnya gitu. Nah, ini udah berapa menit dan rose-nya masih cukup kuat. Oud-nya itu sebenarnya gimana ya? Kalau kita ngeblending antara oud sama rose, jadi kadang kita mau ngasih tanggungnya ke siapa gitu, ke oud-nya atau ke rose-nya gitu. Kalau yang gue rasain di sini sih ini cukup balance, tapi lebih mengarah ke rose. Kita cara membuat rose itu yang feminim jadi maskulin biasanya memang campurannya adalah wood dan ya vetiver atau cedarwood atau civet, ya kan? Cuman kalau ini gua rasa coba kita lihat bagian soul-nya tadi ada, oh bener, cedarwood, patchouli, cedarwood, patchouli, sandalwood, and musk. Musk ini kayaknya udah jadi umum ya, soalnya sekarang sintetiknya aja gampang banget. Dan musk itu bisa didapat dengan menggunakan galak solet yang cukup banyak sih. Jadi kayak ada powdery gitu di belakangnya kalau pakai galak solet. Hmm. Eh, Kalau di sini dikasih tahu ya, ingredients-nya itu etanol, oke, fragrance, oke, aqua, oke, tridescent 9, oke, PEG 40 hydrogenate castor oil, oke, allantoin dan polysorbate 20. Ini gue nggak terlalu familiar dengan polysorbate dan allantoin sih. Tapi kalau PEG ini gue rasa dia itu pakai alkohol yang castor oil ya, castor oil ya. Sini udah ditulisin etanol ya sih. Hmm. Well, overall secara first impression sih gue suka banget sama ini. Cuman kalau dibandingin dengan yang gue beli kemarin di Indomaret, gue lebih suka itu base dan middle-nya ya. Kalau ini oke, kita lebih mengarah ke rose-nya sih. Mungkin itu juga pengaruh apa botolnya tuh kan rada merah, mungkin mau melambangkan itu ya. Gitu. Lebih ke apa nih? Marun ya, lebih ke marun. Jadi kalau coklat dicampur merah tuh jadi kayak marun gitu kan. Untuk cuff Eau de Parfum Saffron Oud. Saffron Oud. Sayang sih, mungkin sedikit ditebelin kali ya, itu atau itu selera gua aja sih. Ditebelin pakai apa ya? Oud-nya tuh dia pakainya oud yang ringan sih. Mungkin kalau ada oud yang lebih dark oud gitu, yang lebih tebel, mungkin bisa kena sih di gua. Padahal ini target pasarnya Kaf itu adalah cowok loh, kan? Target pasarnya kenapa nggak dibikin berat sekalian ya? Kalau dari botolnya langsung di situ gini nggak kecium ini dan cukup bagus berarti sprayernya tuh nggak gampang bocor ya. Jadi kalau dilihat, yes yes yes. Gua rasa ini cukup bagus sih kualitasnya ya. Cuma gua nggak tahu ini berapa lama. Kemungkinan sih kalau dengan wangi seperti ini cukup lama ya. Tapi hati-hati dengan pemakaian oud itu dalam ruangan bisa bikin clogging, apalagi kayak orang lain di ruangan tersebut pakai oud juga cukup bikin gerah, bukan gerah ya, pengap gitu loh. Tapi gue rasa sih kombinasi yang bagus antara mandarin, saffron, dan clove
Untuk top note-nya, heart itu ada rose, leather, dan wood. Oke. Terus cedarwood, patchouli, and sandalwood, dan musk terakhirnya itu di base note-nya. Atau kita bilangnya soul notes. Ada heart notes, ada mind notes. Ya, dia pakai bahasa ininya, marketingnya. Oke, overall itu penilaian gua kalau dari packaging oke, standar, dari botol oke banget, tebel, kelihatan dan tutupnya ini benar-benar berkualitas menurut gua. Wah, gila enak banget itu. Rasa satisfying-nya itu loh. Aduh, oke oke oke. Terus overall oke, dia oke banget sih menurut gue. Dan untuk wanginya sendiri menurut gue mungkin bisa lebih tebel. Atau mungkin ini bisa di layer ya. Kalau menurut gue sih sama yang kemarin. Nanti gue bahas ya kemarin. Dan ini harganya 200.000 dan menurut gue kualitasnya cukup bagus. Jusnya cukup bagus. Dan ini review gue kasih nilai sekitar 8 lah ya. 8 sih menurut gue. Worth it nggak? 200.000 ini worth it banget. 200.000 mah kayak gini, wah gila men. 100 mili dan lu dapetin wangi kayak gini. Oke, mungkin rada pasaran, tapi karismanya tuh dapet gitu. Kalau lu pakai ini sih, karismanya lebih dapet sih. Oke, segitu aja dari gue. Em, Kali ini gue nge-review Caf Eau de Parfum Saffron Oud. Bye.